Menatap bulan yang penuh rahmat, sudahkah kita mulai melihat dan mencatat betapa dosa ini semakin jelas dan terang untuk dilihat? Tak ada solusi yang dicari kecuali taubatnya diri. Segala umur tengah riang menyambut, gemuruh zikir tetap bersahut. Al-Quran mulai dibuka, setelah sekian lama kita seakan lupa. Sholat berjamaah di mana-mana, hati riang, senang dan gembira. Apakah kita menyadari? Semakin tahun generasi terus berganti. Dulu ada yang hadir untuk berbuka, sekarang dikubur dengan nasibnya. Baik dan buruknya adalah ketetapan. Tinggal apa yang kita sudah persiapkan. Generasi kita sering disebut generasi milenial. Tapi sudahkah kita menyiapkan amal? Bukankah itu teman kita nanti yang menemani dalam hening kubur yang sunyi? Tak hanya senang yang seharusnya kita bawa, apalagi santapan lahap saat berbuka. Tak hanya haus dan lapar yang menjadi substansi, tapi keikhlasan harusnya jadi esensi. Milenial tak hanya sebutan menawan, kalau Al-Quran ternyata terlupakan. Milenial tak hanya kemilau bahasa, kalau puasa hanya menahan lapar dan haus. Hari ini seorang muslim perlu berpikir bahwa bagaimana nanti di hari akhir. Apakah catatan amal hanya berisi handphone yang tak memberi syafaat dan manfaat? Bersama Al-Ustadz Haji Ahmad Kausari, Ramadan di era milenial, kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, sehat sehingga kita mampu bertemu dengan Al-Ustadz Kausari. Salawat serta salam tidak lupa pula kita panjatkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita yang dulu ini kita berada pada zaman kegelapan hingga berada pada zaman kesempurnaan Islam, yakni zaman terang benderang. Alhamdulillah, pada kali ini kita berkesempatan berkunjung ke kediaman Al-Ustadz Kausari, yang mana ini konten pertama kita untuk dalam hal KKNDR. Jadi ini salah satu kegiatan KKN Set yang diadakan oleh pihak kampus. Kita disuruh membuat konten dan alhamdulillah kita mengadakan konten semi podcast lah. Jadi kita mungkin akan bertanya banyak hal tentang Ustadz Kausari dan alhamdulillah beliau bersedia menjadi pemateri kita pada hari ini. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Baik. Mungkin Ustadz bisa bercerita tentang latar belakang Ustadz, sekira teman-teman tahu bagaimana keadaan Ustadz sebelum-sebelumnya. Silakan Ustadz. Ya, latar belakang ya. Latar belakang Ustadz. Jadi, ya alhamdulillah Al-Fakir belajar pendidikan atau apa? Umum ya? Iya, umum. Umum ya. Oh, Alhamdulillah. pesantrennya Ustadz. Pesantren alhamdulillah kita mulai dari Kamuntai. Iya. Yaitu di pesantren Meraka, itu di jenjang aliyah dari sana. Aliyah. Dan setelah itu Al-Fakir lanjutkan studi Al-Fakir ke Darwa Bangil dari tahun 2000 di sana. Kemudian setelah itu melanjutkan ke kota Al-Haramain, itu kota Mekah. Alhamdulillah, syukurillah, ada nikmatillah itu semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa lama Ustadz di Mekah? Cuma sebentar. Sekitar berapa tahun itu Ustadz? Kurang lebih sebentar ya, dibandingkan teman-teman senior kita kan puluhan tahun, mereka 20 Iya. tahun, 30 tahun. Ini saya di bawah yang di sana, artinya yang memang di sana nggak pulang-pulang atau pulang cuma sebentar, ya kurang lebih 9 tahun. Kemudian yang bolak-balik saya kurang lebih 2-3 tahun di sini. Itu dalam kegiatan apa Ustadz di Mekah? Alhamdulillah di Mekah kita memang yang pertama kita alhamdulillah dipesani oleh guru-guru kita, Iya. satu di Jawa dan di Banjar ini untuk menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah di tahun-tahun pertama sebelum Al-Fakir mutasawwid, sebelum Al-Fakir kawin, jadi alhamdulillah kita fokus dalam belajar dan alhamdulillah di sana kita walaupun tanpa biaya dan yang dikirim dari Indonesia alhamdulillah bisa belajar di sana karena kebanyakan guru-guru kita alhamdulillah yang penting asal mau belajar, mereka ngasih kita ilmu dan juga ngasih kita
bahkan untuk kehidupan kita, yakni makan, minum dan sebagainya kita dikasih oleh para masyayikh yang ada di sana. Masya Allah. Itu kelebatan di sana, jadi kita nggak perlu repot-repot nyari uang dulu untuk Iya. belajar, malah kita dikasih uang. Kalau kata guru saya, Syekh bin Halal, di sini kalian belajar dapat faedah wa maedah. Faedah yakni ilmu, maedah ya ini untuk perut kita kenyang. Insyaallah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Baik, untuk kegiatan sekarang Ustaz, Nah, apa aja kesibukan Ustaz saat ini? saya pikir kalau sekarang ya alhamdulillah kita cuma mudah-mudahan bisa menjadikan diri kita sebagai khuddamul ilm, sebagai orang-orang yang bisa berkhidmah untuk ilmu. Kita beringinan dari sekarang insya Allah sampai mati kita bahkan diteruskan oleh penerus-penerus kita, insya Allah mudah-mudahan kita Amin. berada dalam makom ini, Amin. dalam seperti ini insya Allah Amin. mudah-mudahan. Mudah-mudahan Ustaz. Amin amin ya Rabb. Baik, terkait saat ini Ustaz, ini kan kita sebentar lagi masuki nuansa Ramadan Ustaz. Nah, jadi terkait hal demikian, apa sih sebenarnya Ustaz? Makna sebenarnya dari Ramadan ini apa sebenarnya Ustaz? Nah, Ramadan ya. Kalau kita kutip dari perkataan para imam, bahkan para sahabat ya kan, mereka ada mengatakan yang namanya Ramadan ya kan, yang panas, karena memang seperti dikatakan Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, pada waktu mereka menamakan nama di bulan yang tentunya bulan puasa itu, kalau di sana panas Ustaz. Panas sekali. Nah, kalau di sini kita enak puasa. Iya. Kalau di sana kita buka pintu udah panas, begitu panas. Dan kita merasakan di sana bagaimana panasnya, yang seperti dikatakan Lombok ini adalah panas, itu mereka meletakkan dan memberikan nama bulan ini karena ketepatan pas dengan di bulan seperti itu adalah bulan yang sangat panas. Bayangkan sampai 50 derajat Celcius di sana panasnya. Masya Allah. Ya, Biasa ada jadi panasnya. sesuai itu karena memang bermakna panas tadi. Iya. Tetapi ada sahabat yang lain seperti Anas bin Malik mengatakan bahwa Ramadan ini karena memang amalan kita di bulan Ramadan ini membakar atau menghanguskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa. Nah, gitu. Masya Allah. Dan mungkin banyak lagi pendapat para imam, para sahabat yang lain. Iya. Insyaallah. Baik, kalau perbandingannya Ustaz, saat ini mungkin keadaan Ramadan di Mekah ini seperti apa Ustaz? Apa sih persamaannya keadaan kita saat di Mekah atau kita saat di sini Ustaz? Dalam keadaan keseharian gitu ya. Entah keseharian atau gaya puasanya Ustaz, mungkin ada perbedaan Nah, ya, atau persamaan? tentu sangat berbeda. Enggak sangat berbeda. Artinya ada perbedaan, tapi enggak terlalu signifikan ya kan. Bukan Ya tentunya ya kalau puasa sama seperti kita ya kan. Syarat rukunnya itu menahan dari Lapar. hal-hal yang membatalkan puasa. Lapar pastinya. Iya. Pasti bahkan lebih lapar, lebih panas karena Apalagi dengan suasana yang panas tadi, Ustaz, ya. makanya Allah. tapi ada hal-hal yang menarik yang kita rasakan Ya. waktu di sana. Bulan Ramadan maksudnya. Yang pertama bulan Ramadan biasanya mereka kehidupan itu Ustaz. Kalau kita di sini tahunya kehidupan kita jual beli, berintegrasi interaksi antara sesama ini kan di siang hari kita ya. Ya. Tapi kalau di khusus di bulan Ramadan mereka itu berubah di malam hari. Kegiatannya Semua kegiatan di malam hari. aktif di malam hari ya Yang Ustaz. aktif di malam hari, Allah. dia aktif dan pagi malah mereka setelah mereka sahur kemudian sholat subuh dan ada melakukan hal-hal yang ringan, setelah itu mereka tidur sampai siang. Nah di siang mereka biasanya seperti kita temui teman-teman kita semua, mereka ada yang melakukan seperti membaca Al-Quran dan sebagainya. Nah, kegiatan yang dahulunya seperti majelis ta'lim misalnya ya kan, seperti belajar ilmu agama dirubah. Nah, ada yang waktunya ba'da asar. Ba'da asar itu sudah mulai pengajian seperti di pengajian Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, beliau mengajak pengajiannya di sore hari. Kemudian seperti kita di Abu Yusuf Al-Maliki, pengajiannya kapan? Ba'da tarawih. Setelah tarawih. Begitu di Semani ba'da tarawih itu udah panjang sampai jam 12 malam, sampai jam 1 malam kita belajarnya. Jadi setelah itu kurang, ada yang mengaji Quran, ada yang mudzakarah ilmu lagi, kemudian sampai subuh. Sampai subuh seperti itu kesehariannya, akhirnya kelas sahur dan sebagainya. Dan satu lagi yang paling menarik dan berkesan bagi kita Ya. ataupun orang-orang yang pernah berumrah di bulan Ramadan, mereka masih merasakan hal-hal ini yang mungkin kita jarang ketemu di sini, Ustaz. Jadi kalau bulan Ramadan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu mereka orang yang kaya dermawan, mereka membuka sufrah istilahnya. Sufrah ini maedah makanan untuk tempat. Jadi mereka ini membooking tempat. Ya.
di sekitar Masjidil Haram atau di dalam Masjidil Haram, yang mereka itu misalnya dia membooking tempat ini, menyewa tempat ini misalnya beberapa meter ke depan. Nah itu khusus buat mereka untuk membukakan puasa, Untuk buka puasa. Masya Allah. Naam. Nanti mereka hidangkan korma, apa namanya, makanan, roti dan lain sebagainya. Dan nanti ini mereka satu orang ya, ada ratusan bahkan ribuan orang yang membukakan seperti ini. Jadi full itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi khususnya. Jadi kalau kita bagi kita yang mukim di sana ataupun orang yang berumroh di bulan Ramadan, mereka akan menarik dengan kita. Ayo Ustaz, buka di tempat saya Ustaz. Ayo Ustaz, kita buka di tempat saya aja Ustaz. Di sini aja makan. Kita dipaksa, tarik-tarikan. Yang satu lagi narik lagi kita. Ayo di sini, kamu makan di sini aja. Jadi mereka berlomba-lomba, berebutan orang. Kalau kita kan di sini ya kita berebut ngambil makanan. Iya. Berbeda Berbeda signifikan. Nah di situ Ya. pasti akan apa namanya, orang yang pernah di sana akan merasakan ini sesuatu yang pemandangan yang menakjubkan Masya dan Allah. sangat berkesan. Mudah-mudahan kita bisa kesana Amin lagi. amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Baik. Terkait keadaan pemuda di sana seperti apa, Ustaz? Nah, Pemuda di Mekah. Ya. Ya kalau kita bicara pemuda ini kan macam-macam ya. Ya. Kan di sana itu ada bermacam-macam. Ya. Ada istilah kata orang jinsi ya. Jinsi ini orang Arab asli sana, orang Saudi. Iya. Ada istilahnya orang ajnabi, seperti kita orang pendatang, Pendatang. orang asing. Ya tentunya berbeda ya kan, mereka kalau secara umum tadi sama kegiatan mereka belajar dan beraktivitas, kecuali aktivitas seperti mereka perkantoran, mereka wajib seperti itu juga. Nah, seperti itu juga jam berapa, dari jam 8 misalnya atau jam 10 sampai siang atau sampai sore itu tetap seperti itu. Tapi seperti toko-toko, seperti warung makan, toko itu mereka buka ya dari misalnya dari siang di sore sampai menjelang sahur, itu semuanya. Begitu juga pemuda-pemuda mereka sama seperti saya jelaskan tadi, kebanyakan mereka dari pagi itu mereka yang nggak belajar kantoran ya, mereka yang nggak ada kewajiban Untuk memenuhi tugas untuk perkantoran, tugas perkantoran dan ya. sebagainya atau di sekolah sebagainya, mereka seperti itu, dari aktivitas bermula dari sore sampai malam dan lain sebagainya. Nah, Baik, kalau bicara tentang pemuda, Ustaz, Nah. tidak terlepas dengan yang namanya gadget. Smartphone itu tidak terlepas kalau kita Kewajiban bicara. ada. Iya. Iya. Lantas bagaimana, Ustaz, kiranya gadget ini dapat menghadirkan hal-hal yang positif untuk pemuda-pemuda saat ini, Ustaz? sekarang gadget ini kita bisa umpamakan sebuah senjata. Iya. Kita gadget kita umpamakan sebuah senjata, bisa kita jadikan sebagai sesuatu untuk kebaikan ataupun untuk kejelekan. Keburukan. Nah, tinggal kita bisa bagaimana menggunakan gadget yang kita sekarang ini nggak lepas darinya. Ya, gadget sekarang sesuatu yang tidak lepas dari kita dan semua orang merasakan demikian. Iya. Bahkan bangun tidur aja sudah cari gadget, Ya, Ustaz. mungkin, Luar tapi biasa. Ustadz Muslim enggak beliau. Kalau ini buka bangun tidur yang dibelai gadgetnya, bukan istrinya. Bukan Kalau istrinya ini, tapi gadgetnya, Ustaz. Kalau orang Masya Muslim Allah. langsung dibelai istrinya. Sekarang nggak tahu nanti ya. Ya, Muslim. Jadi gimana caranya kita menjadikan gadget itu sebagai sarana, Ya, apalagi nilai sekarang positif. anak-anak muda sekarang subhanul yawm rijalul gad. Ya. Subhanul yawm rijalul gad. Hari ini kita sebagai seorang pemuda kayak sudah orang besar, rijal. Rijal bima anal hakiki, rijal tahdimul jibal. Himmatur rijal tahdimul jibal. Himmahnya seorang pemuda, himmahnya para pemuda bisa tahdimul jibal, bisa menghancurkan, meratakan, bisa nukan gunung-gunung. Nah, itu. Jadi gimana caranya? Gadget yang ada di tangan sekarang menjadi sarana, khususnya para pemuda sekarang, jadikan sarana dakwah. Di sana kita bisa menjadikan sebagai sarana untuk kita ta'lim, sarana kita untuk belajar, sarana untuk kita mengajar dengan segala macam kebiasaan yang kita miliki. Kita bisa paham di media, menjadikan media sebagai sarana dakwah kita. Kita bisa untuk menyebarkan apa semua kebaikan-kebaikan, terus makan di gadget di situ semuanya. Kita sekarang mau apapun antum semua nggak lepas dari sana. Maka jadikanlah gadget ini sebagai sarana untuk menjadikan kita bekal kita tentunya untuk dunia dan akhirat kita. Gadget sebagai sarana penyebar kebaikan, Ustaz, ya. Tentunya. Sarana sebagai dakwah. Benar. Bukan menyebarkan hal-hal yang hoax, Ustaz. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Iya, zamannya sudah, Ustaz. Zamannya Zamannya. hoax. Tapi kita bukan berarti zamannya demikian kita ikut-ikutan, Iya, enggak. bukan ikut-ikutan. Kita harus punya filter untuk diri kita, Iya. artinya enggak sembarangan juga kita terima ya kan. Iya. Jadi asal-asikum beda-beda itu tabayyan. Nah, kalau jelas yang menyebarkan orang fasik, orang zalim ya tabayyan dulu, yaitu
klarifikasi gimana kebenarannya. Nah, Baik, ada sebuah hadis Ustaz yang mengatakan bahwasanya di hari akhir nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan untuk 7 golongan. Salah satunya ada di sana disebutkan pemuda yang mengisi hari-harinya dengan kesehariannya dengan beribadah. benar. Lantas saat ini Ustaz, karena kita di dunia era milenial ya Ustaz ya. Nah, Lantas praktek seperti apa yang harus kita laksanakan Ustaz agar memenuhi atau kriteria masuk dalam 7 golongan yang disebutkan tadi? Tadi disebutkan di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah. Ya. Ya kan, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Pemuda yang mana nasya'a hidup berkembang, ya kan, dari dia anak kecil kemudian remaja kemudian dewasa, makin fi ibadatillah, tetapi ibadatillah. Saya teringat ceramah daripada Kiai Haji Jamil MZ, seorang ulama sejuta umat, dengan dai sejuta umat, dai sejuta umat beliau ya. Karena ini, jadi kata beliau, kenapa dalam hadis itu disebutkan syaikhun fi ibadatillah? Kenapa tidak disebutkan orang yang tua? Ya, yang nasab ibadatillah. Kenapa? Karena kata beliau, kalau kita lihat orang-orang yang sudah umurnya udah bau mati, kata beliau, ya itu wajar kita lihat di mushola, di masjid mereka duduk. Tetapi itu bukan sesuatu pemandangan yang begitu mengesankan, kata beliau. Tetapi manakala kita melihat seorang pemuda, dia duduk di masjid, dia beribadah, apalagi dia misalnya dia mempunyai aktivitas. Karena ibadah di sini sekali lagi kita tidak cuma fokus dalam yang kita ketahui, ibadah itu yang namanya duduk di masjid kemudian memetik tasbih dengan ibadah saja, enggak. Tapi ibadah ini dengan makna yang luas, lebih luas maknanya, ya kan? Ya walaupun di sini diibaratkan dalam sini ibadah misalnya di masjid bisa dijadikan menjadi sarana bermacam-macam kebaikan. Di sana ada ta'lim, di sana ada dakwah, di sana ada bersosial masyarakat, bagaimana kita bertetangga dengan tetangga kita dengan baik, ya kan? Kemudian kita bertetangga dengan maaf misalnya saudara kita yang bukan seiman, maaf misalnya kita berinteraksi dengan orang-orang yang beda keyakinan dengan kita, atau kita anak-anak muda yang mereka itu punya himmah, punya ini dalam segala hal. Ya, segala luas ya. Ibadah dikatakan di sini ya, luas. Nah, pemuda seperti inilah yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Sekali lagi, bagi seorang anak muda, apa yang dia bisa lakukan? Apa yang bisa dilakukan yang bisa membuatkan hal-hal positif? Sekali lagi, hal-hal positif. Hal-hal yang positif. Ya. Bukan melulu dia harus duduk di masjid, kemudian dia harus tahajud semalaman di masjid, kemudian dia tidak berinteraksi, kemudian dia tidak bergaul, dan sebagainya. Tetapi dikatakan di sini bagaimana merubah, bahkan dalam tatanan kenegaraan pun anak-anak muda sekarang seharusnya dari sekarang kita regenerasi bagaimana menjadikan sebuah negara kita yang tentunya dikatakan ke semua konstitusi ada berdatangan pemuda. Ya, mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang masuk di sana. Amin ya. Jadi maknanya lebih luas ya Ustaz, bukan hanya ruang lingkup ibadah yang seperti kita ketahui. Bahkan kalau kita sangkut pautkan dengan gadget tadi pun bisa menghasilkan hal yang positif ya Ustaz ya. Tentunya. Masya Allah, luar biasa. Jadi Ustaz, apalagi kita tahu saat ini banyak musibah yang terjadi Ustaz. Akhir-akhir ini aja ada banjir, bahkan ada kebakaran yang terjadi. Ini apa Ustaz? Apakah sebuah pertanda? Lantas bagaimana Ustaz? Seandainya ini sebuah pertanda, bagaimana sih caranya pemuda saat ini untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, dikatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan, ya kan, di muka bumi bima kasabat aydin nas, dengan fil barri wal bahri, di laut, di darat dan lautan, bima kasabat aydin nas, dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh manusia sendiri. Tentu ini bahan introspeksi untuk diri kita sendiri. Introspeksi untuk kita semua, baik itu anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan, dan kesemuanya saat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semuanya tadi kerusakan terjadi kepada diri kita sendiri. Apakah hal itu karena al-bala al-bala itu akan menimpa kepada semua orang soleh ataupun orang toleh, kebalikannya merata. Tinggal menjadi status dirinya, apakah ini sebagai sebuah ujian bagi dia untuk meninggikan martabatnya, apakah ini sebuah teguran untuk
kita semuanya. Nah, ini kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita sudah selama ini sudah benar-benar menjalankan syariat Allah? Saya mengutip dari perkataan guru kita, Dr. Ahmad Sikap Bahron, dalam beberapa kajian safar dakwah beliau di Kalimantan Selatan. Kata beliau, saya ingin ungkap satu aja, kata beliau, daripada kenapa musibah banyak terjadi sekarang masa ini. Kenapa? Karena larinya kita dari tuntunan syariatnya baginda Rasul SAW. Kita sudah ketahui bagaimana mungkin kita bisa jadi sebuah data sekarang ada berapa banyak daripada kita, khususnya misalnya kita orang Kalimantan Selatan, udah berapa persen sih kita kaum muslimin yang benar-benar sudah menjalankan agama dengan sesuai dengan tuntunan syariat. Sudah berapa banyak daripada kita, sudah berapa persenkah daripada kita kaum muslimin yang sudah menjalankan atau dalam sebuah proses untuk mengkaji agama Allah, yaitu untuk bagaimana menjalankan syariat dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, dalam semua loh. Ini bisa kita terapkan dalam, kalau kita berada di kampus, kita terapkan di kampus. Kalau kita seorang yang misalnya bekerja sebagai pedagang kah, pengusaha kah, kita juga semua kita terapkan dalam segala kehidupan kita, dalam politik, dalam bersosial masyarakatan, dalam masuk ke semua aspek, semua aspek. Karena luas. Jangan kita sekarang ini mendengar sebuah syariat, nama syariat itu kita, apalagi naudzubillah Islamofobia sekarang sudah merajalela kepada kita, seakan-akan kalau dibilang syariat ini yang ada di otak pikiran kita, gimana caranya kalau orang ini dibunuh, dirajam, salah hal yang kelihatan ekstrim. Tapi syariat ini sebuah yang luas, universal, dan rahmatan lil alamin. Itu yang kita maksud syariat di sini. Nah, rahmatan lil alamin. Jadi ini merupakan sesuatu yang menjadi kemudian kita introspeksi diri bersama, ya, benar. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ustadz Kausari. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kausari pada hari ini mampu menambah wawasan kita semua, mampu memberikan gambaran kepada kita semua untuk berintrospeksi diri pada diri kita khususnya masing-masing, saya sendiri, diri Ustadz, dan untuk kita semua. Demikian dari kami kelompok 53 KKNDR. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.